kok kita nggak pernah punya space yang anak-anak desain bisa kumpul, anak-anak seni bisa kumpul. Jadi mungkin seperti hub gitu ya. Akhirnya jadilah Dialog Gue. Nah itu gedung sudah dibangun dari tahun 98. Kamu bayangin nggak tahun 98 dibangun? Oh, bangunan itu sudah ada di 98? Iya. Jadi kantor Leboye itu memang original Dialog adalah kantor Leboye yang dibangun tahun 1968. Di tempat yang sekarang sama persis. Jadi when you see tangganya sama 1998 until today is the same place. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan bukan temen doang ya, tetangga kali ya. Tetangga. Ternyata deket banget. Deket banget dari Benda di Zainab. Beliau adalah founder dari Dialog Gue Art Space dan DWE Mbak Angel Tansil. Mbak Angel Tansil adalah pendiri dan kurator ruang seni Dialog Gue yang kita kenal di Kemang, Jakarta Selatan. Mbak Angel dikenal karena dedikasinya dalam mempromosikan seni dan desain Indonesia, serta menciptakan ruang yang inklusif untuk dialog kreatif antara seniman dan masyarakat. Di bawah kemasan Mbak Angel Tansil, Dialog Gue berfungsi sebagai galeri, kafe, ruang kerja, dan art shop yang menarik berbagai kalangan masyarakat, bukan hanya komunitas seni saja. Misi intinya, Dialog Gue dibangun untuk ruang publik bagi seni, karena Mbak Angel percaya bahwa seni dapat menjadi medium percakapan ide bagi siapa saja. Kita simak yuk di .podcast kita kali ini. Makasih waktunya Mbak Angel. Akhirnya ketemu ya tetangga yang tak pernah jumpa. Pernah sih, kayak beberapa minggu lalu Di kita acara-acara. satu ruangan. Beliau berdua adalah pembicara dan saya penontonnya. Di acara. Ngomongin Kemang. Itu. Ngomongin Kemang. Nah, sekarang mungkin kita ngomonginnya lebih kepada Dialog Gue ini yang sangat legend ya buat gue terutama Buat gue desain. juga. Iya kan? Buat kita para desainer. Para desainer ya Mbak. Nah, Kesannya ketua banget legend. Padahal baru 15 tepatnya tahun. doang deh. Nah, Udah 15 tahun Iya, loh. 15 tahun. karena memang pada saat itu mungkin belum ada ya. Jadi Belum makanya ada. bisa dibilang legend tuh biasanya bukan cuma karena tuanya ya, Iya. tapi karena Pionir. satu-satunya. Iya, pionir. The only one kali ya masa itu. Nah, boleh nggak sih diceritain Mbak Angel gimana sih terbentuknya Dialog Gue itu? Apa yang menginspirasi? Nah, inspirasinya mungkin karena suami saya memang graphic designer, dia owner dari Leboye, dan dia bilang pingin kok kita nggak pernah punya space yang anak-anak desain bisa kumpul, anak-anak seni bisa kumpul. Jadi mungkin seperti hub gitu ya. Akhirnya jadilah Dialog Gue. Nama Dialog Gue itu terinspirasi karena kita tinggal di Kemang nih. Nah. Jadi di antara Dialog Gue ada dialog. Oh, I see. Gue teh Dialog Gue ada dialog. Nah, Iya. ada dialognya gue tuh nggak ngerti. Kalau dialog gue-nya, Iya. gue mikir gitu. Iya, jadi bisa dialog atau bisa Dialog Gue. Gitu. Jadi itu tercetusnya tahun berapa tuh Mbak? Mulai 2010. 2010 pertama Iya, ya. Pertama, iya. Di Dialog Gue itu kan langsung pada saat itu kan langsung tersebar bahwa ada sebuah tempat yang keren banget. Nah, itu semua orang pada pengen ke sana karena Itu udah ada sosmed ya waktu itu ya? Udah, Instagram baru mulai. Ya? Twitter ya. waktu Iya, itu iya. kalau Oh, nggak iya. salah. Twitter Zaman happening Twitter, ya. banget pada saat itu di awal-awal. Jadi orang tuh sudah kasakusuk lah ya gitu. Iya.
terutama tangga. Nah itu gue yang pengen ngomong tuh, gue notice gara-gara ini ngapain di sosmed gue orang foto di tangga ini, di mana sih gitu loh. Sosmednya Ternyata. masih pet ya. Masih pet ya kali ya. Betul, pet sama Twitter sama Facebook Iya, iya. mungkin ya di Facebook awal-awal kali ini ya. Iya, iya. sempat masuk. Ya kita nggak tahu kenapa viralnya tangga, karena itu gedung sudah dibangun dari tahun 98. Kamu bayangin nggak tahun 98 dibangun? Oh, bangunan itu sudah Iya. ada di 98. Iya, jadi kantor Leboye itu memang original Dialog adalah kantor Leboye yang dibangun tahun 1968. Di tempat yang sekarang dia sama persis. Jadi when you see tangganya sama juga. 1998 until today is the same place. Berarti itu yang Visioner. memposting itu visioner siapa itu? Jadi karena kita udah biasa di kantor, sampai anak kantor bilang, Bu, kita nih selama ini nggak pernah kepikiran foto di tangga loh, Bu. Kenapa Gitu. semua orang karena pada yang- pengen di Iya. situ gitu? Karena waktu itu kan Nelayan. era Instagram. Iya bener. Ya kan, jadi orang Estetik. kotaknya bentuknya begini Iya. gitu kan. Kalau kita karena terbiasa begini sampai tangganya rusak. Sering orang ke situ pengen ke tangga ya. Iya, bisa iya. jam 3 pagi ngetok-ngetok hanya mau foto di tangga. Oh my god. Oh iya, orang luar kota pasti. Jadi pada saat dibangun tangganya itu bergoyang ya, jadi agak tipis gitu. Karena memang tidak dibuat untuk Rame-rame. Rame-rame. Orang office Gitu. kok ya. Sampai viral. Aduh pusing kalau orang mau foto tuh bisa berendengan rame-rame kan akhirnya Iya, turun. mau nggak mau ya. Itu kalau foto nggak mungkin sendiri berdua kan? Itu biasa dia Iya, lucunya berlima, karena bareng. berenam tuh yang di setiap anak tangga gitu loh. Iya. Which is pernah gue lihat arsitek semua yang berdiri di situ. Oh itu deklarasi AMI itu. Dan lo tahu maksudnya gue memang pertama kali itu karena nyari tangganya sebenarnya. Berarti ada efek ininya ya. Lo efek sosial medianya berarti. Visual kali Pengen ya, ke visual situ. ya, Iya, penasaran bener. gitu ya. Tapi baru tahu loh kalau ternyata tahun 98 tuh udah didesain sama Saang juga ya Ya berarti. sama Anda Batin. Mungkin Dialog gue atau Leboye adalah first projectnya AMA, Andra Matin Architecture. Wow. Gitu. Waktu kita kenal Andra Matin tahun 97, Andra Matin masih kerja di Hadi Prana. Iya. 98 bikin ini. Terus Hermawan bilang, ini karena dia bilang nih lu your eyes itu keren gitu loh. Jadi dia bilang harus kamu yang bikin. Gitu. 10 ibaratnya udah hampir kayak 10 tahun lebih berarti ya, dari 98 ke 2010 kan baru Lebih. diberdirikanlah itu Iya, Dialog gue lebih. itu. Iya. Berarti transform dari kantor menjadi art space. Ya betul, tapi kantor masih di atas Leboye karena kalau dulu itu zaman 98 tuh komputer tuh gede-gede, ya kan, harus color separation. Sekarang kan semuanya digitalized gitu, jadi otomatis makin sedikit ya. gitu kan. Iya. Jadi karyawan dulu harus dari depan sampai belakang, sekarang makin menciut, semuanya by komputer gitu. Abis pandemi semuanya by Zoom. makin mengecil. mengecil Makin lagi. ruangan yang tadi Iya. ada sampai Iya. jadi nggak ada by internet aja. Iya, jadi kita pikir mau diapain ruangan sebesar itu. Iya. Ya kan? Terus bikin hub aja karena memang pinginnya supaya bisa memajukan desain Indonesia juga meskipun di Dan- ruangan kecil itu. Dan istilah hub sendiri itu tuh dulu belum dikenal, bener nggak sih, Betul, Mbak Angel? betul. Iya Belum kan? ada, iya. Jadi pas Dialog gue itu kreatif hub Iya. mulai disebut-sebut. Dan apa acara-acara yang terjadi di dalam Dialog gue itu kan banyak ya Mbak ya, variannya lah Iya. gitu. Kita Apa aja sih, lebih Mbak, ke kira-kira? art, design, culture. Oke. Kalau- Dipilih nggak sih Mbak? Iya, kita bikin dan kita membuatnya. Ada juga teman-teman yang berkolaborasi. Kayak misalnya kalau art kan Hermawan backgroundnya desain, jadi dia pasti lebih memahami art, desain, art in design. Tapi kalau culture karena aku backgroundnya hukum, jadi aku pingin juga tentang sejarah. Jadi kita masukkan sejarah, kita bikin pameran arsip gitu. Jadi kita pingin supaya yang datang kelihatan banyaknya anak muda, supaya mereka bisa mengenal lebih dalam negerinya sendiri. Gitu. Baik itu melalui desain, budaya dan juga seninya ya. Tapi ada ininya nggak sih, strateginya nggak sih Mbak Angel? Soalnya memang kalau gue lihat ya, itu tuh emang anak muda gitu loh. Iya kan, maksudnya
strategi apa yang dilakukan oleh dari tim Mbak Angel gitu sehingga anak muda itu tertarik terus menerus konstan ke sana gitu loh, bukan yang kan banyak banget ya sekarang tempat-tempat yang pertama rame udah itu udah hilang gitu. Ada strateginya nggak Mbak? Aduh, bingung kalau disebut strategi. Strategi apa saya juga bingung ya, mau strategi apa. Cuman mungkin karena ada art, design, dan culture kali. Ada 3 hal yang kita selalu cerita gitu kan. Kalau misalnya desain grafis itu seperti apa sih? Karena dulu tuh terus terang tahun 2010 orang masih bingung apa itu interior designer, apa itu graphic design. Karena orang datang, saya mau bikin ini. Oh maaf, kalau itu interior design gitu. Saya mau bikin ini. Oh ini grafis gitu kan. Terus bagaimana sebuah project itu dibangun misalnya. Kalau orang datang udah jadi semuanya, baru datang brandingnya gitu. Harusnya kita datang dulu, branding dulu, sebuah storytelling diungkapkan, baru yang lain gitu. Kalau mau inline ya, tapi kan ini juga masih sering berantakan. Tapi hal-hal seperti yang itu yang mungkin kita suka sharing sama yang sekarang gitu ya. Dan waktu itu 2010 itu momen dimana para graphic designer itu booming gitu. Sekarang arsitek lebih booming lagi, tapi 2000-an itu di mana banyak universitas-universitas yang membuka jurusan DKV. Duluan enggak ya? Dulu tuh cuman ada IKJ, terus ITB, UPH, ITB, tapi BINUS mulai buka. Jadi 2010-an into design awal ya, tuh DKV lagi mulai kayak mungkin di zaman kita dulu apa ya? Teknik informatika. Zaman kita di zaman kita tuh kayak semua pengen masuk jurusan informatika yang kayak semua kira ada di kampus-kampus lain. Nah mungkin di kafe pada saat itu eranya ya. Iya. Jadi dan sebenarnya kalau kita lihat dari di 2010 itu kan mungkin kalau dibilang memposting itu kan ya mungkin awal-awal ya, yang awal-awal banget hunting tempat gitu bisa hunting tempat untuk cerita. Jadi kalau udah kesini tuh kayak, karena kan di tahun 2010 itu milenial tuh kayak sekarang Gen Z ya. Awal-awal anak muda yang masuk itu kan si milenial sini kan, sebenarnya which is kita ada X ya. Kayak wow, kita bagian dari ada milenial gitu kalau kita ada di sana tuh malah. Iya. Kita masih muda ya. Tapi sebenarnya ya mungkin testimoni juga ya, Dialog Gue ini adalah satu tempat yang sangat memorable sih buat gue ya. Pertama kali tadi aku udah cerita tentang pernah kita ada satu fase di situ teman-teman arsitek bikin, dan ternyata idenya Mbak Angel tau nggak lo, bikin Percaya Juhara almarhum. Waktu itu mulai dia ada ini ya Mbak ya, apa namanya, campaign kan ya Mas Ju. Itu Dani Wicaksono sih, Dani Wicaksono campaign untuk Percaya Juhara dengan pameran segar. Nah, segarnya lah, R-nya banyak. Segar gitu. Tapi emang kita pameran pada saat itu arsitek-arsitek muda yang senior juga, jadi kayak leburannya jadi satu gitu. Nah, itu pertama kali biroku ikut pameran Mbak, terus kayak wow, kita diakomodir bikin pameran di Dialog Gue itu kan kayak suatu privilege nggak sih gitu zaman itu lah. Dan di situ juga mulai kenal Mas Ju almarhum, ngobrol. Aku punya satu fotonya di IG dan masih aku posting. Itu kita foto duduk berdua di belakang di halamannya Dialog Gue yang rumput hijaunya itu berdua, kebetulan ditangkap sama salah satu fotografer. Gue lagi dikasih wejangan waktu itu sama Mas Ju. Menyenangkan sekali sih. Akhirnya itu makanya ya space memorable banget gitu loh. Dan sekarang ternyata ketemu Mbak Angel di sini. Itulah Mbak. Jadi kayak space dibuat aku yang sangat sangat punya makna, itu ya salah satunya Dialog Gue itu. Mungkin kukun ya, banyak orang bilang itu kayak kepompong, baik itu di dunia seni gitu kan. Kita lihat perjalanan anak muda ini waktu baru netes sampai sekarang bisa menjadi terkenal. Termasuk desainer juga, desainer produk gitu, arsitek, termasuk Andra Matin. Ujungnya di situ ya. Iya, netesnya di situ gitu kan. Wow. Jadi aku merasa film pun netes di situ, kayak ada apa dengan cinta. Berarti iya, itu mulai di situ. Bikin filmnya di situ. Iya, bikin syuting di situ. Oh, syutingnya di situ juga. Yang mana ya?
Yang AADC Scene yang 2. mana ya? Yang scene lagi AADC 2. yoga. Oh, oke. Yang 2. Iya, tahu. Iya. Nah, itu berarti untuk bisa terlibat di sana, berpartisipasi di space itu nggak harus udah terkenal dulu ya Mbak Angel ya. Enggak. Justru banyak yang menetas dari situ ya. Jadi kalau di seni itu kita selalu mencari emerging artist. Ya, masa-masa itu emerging artist baik itu di seni, baik itu di budaya dan di bidang desain gitu kan. Tapi memang kendalanya sekarang eranya berbeda. Kita merasa bahwa setelah 10 tahun itu berubah. Dunia itu berubah, budaya orang juga berubah, teknologi berubah dan memunculkan kultur yang baru. Gitu. Dan kita melihat nih mencari bibit-bibit muda seniman nggak seperti dulu. Ya, ilustrator contohnya gitu kan. Ya dia lagi berarti nggak berkembang nih. Ya kan? Regenerasi. Gitu. Kalau dulu ilustrator tuh macam-macam. Ilustratornya banyak, ada yang pakai tangan. Oh, maksudnya stylenya gitu Bukan atau cuma style tapi bahan juga gitu. Itu kalau ilustrasi ya. Iya. Gitu. Jadi kita melihat bahwa teknologi terutama mengubah yang namanya budaya. Itu aku ngelihat ya pameran si Percaya Juara yang segar itu waktu itu kan teman-teman nggak cuma dari Jakarta, ada yang dari Bali, ada yang dari Surabaya, dan itu generasi yang memang milenials baru gitu loh. Jadi kayak sekarang mereka adalah udah senior lah ya. Yakin ya tempat itu akhirnya memang membuat mereka pertama kali untuk muncul ke permukaan gitu loh. Si pameran segar itu ya Mbak waktu 2018 itu ya kalau nggak salah. 2015 Percaya Juara pertama kali. Dan dia setelah itu baru tahu bahwa ternyata nggak cuman arsitektur yang ada di dalam sana. Karena aku masuknya dari arsitek ya, aku pikir pamerannya arsitektur doang, ternyata biasa macam-macam gitu. Dan kalau misalnya nih Mbak ya, kalau misalnya ada teman-teman yang mau pameran gitu, itu gimana sih prosedurnya di Dialog Gue itu sendiri Mbak? Proposal ya? Proposal. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba kayak ngetok pintu gitu, Mbak. Hari ini kosong nggak? Atau minggu depan kosong nggak? Aku mau pameran ya, gitu bisa nggak? Gak bisa. Ada kurasi juga. Jadi belum tentu langsung di approve ya. Iya, kurang lebih sama lah waktu kita melihat pameran segar dan animonya itu luar biasa sampai nggak bisa jalan. Itu bluber-bluber sampai ke taman, makanya kenapa gue duduk di ujung. Gara-gara tempat duduk. Nggak ada tempat, sempit banget orang sampai. Betul. Kita sadar bahwa sebenarnya butuh space yang bigger untuk pertumbuhan desain. Gitu. Akhirnya muncullah ide Bintaro Design District. Oh ini nyambung ya ceritanya ya. Oh iya. Jadi sebenarnya kan butuh yang namanya kolaborasi. Yes. Karena kita ini nggak bisa kalau nggak kolaborasi, kita nggak bisa survive gitu. Jadi Yeah. gimana sih untuk bisa menjadikan sebuah profesi desain itu sustain, gitu. Sustain nggak bisa sendirian, harus rame-rame, apalagi zaman sekarang gitu kan. Yes. Gitu. Akhirnya dibuatlah Bintaro Design District, gitu. Dan ternyata dari Bintaro Design District itu bukan cuman untuk arsitek, of course, karena itu desain, gitu kan. Dan ternyata banyak banget dari yang mungkin kafe yang tadinya nobody knows akhirnya jadi besar gitu ya kan. Macam-macam itu seperti Kukun juga gitu. Kukun. Di Bintaro Design District itu 2018 ya kalau nggak salah. 2017. Nah, saya lupa. Nih pokoknya sekarang udah tahun ke-7 ya. Iya, 2018. 2018, benar. Iya, 7 tahun. Main lama loh, 7 tahun ya. 2018 tuh kan awal-awal tuh apalagi nih gitu kan rame tuh. Oh ternyata ada nggak cuma arsitek doang. Kalau yang kemarin segar arsitek doang nih. Ini mulai ada beberapa teman-teman dari bidang yang lain juga gitu. Iya. Jadi jadi semuanya bisa saling kenal ya kan. Sekarang mulai berkolaborasi dari situ. Termasuk ibu arsitek juga lahirnya di Dialog Gue. Oh, wow. Ada salah satu gue denger tuh ceritanya. teman-teman dari ibu arsitek ya. Berarti artinya ibu memang arsitek itu ibu muda arsitek gitu. Enggak harus ibu-ibu sih. Lahirnya dari sejarah Hari Wanita ya. Hari Wanita. Perempuan ya. Empowering 22 Desember. Gitu. Jadi enggak Hari Ibu ceritanya. Jadi panjang ceritanya kalau ke situ. Tapi makanya saya tanya kenapa sih ibu? Kenapa sih nggak wanita? Nah, lahirlah karena sejarah. Berarti ya Dialog Gue ini sangat
sangat bisa apa ya, misalnya the idea of Dialogue dan Benda Desain dengan Bintaro Design District ini kan kayak ngelain ya akhirnya ya. Dan semua ternyata yang muncul sekarang ini ada relate-nya gitu. Iya. Luar biasa loh. Dan jadi gak heran kalau kita bilang di legend itu tadi bukan cuma umur, tapi melahirkan sesuatu yang pionirnya itu lebih besar dari itu. Tapi ya bener nggak nih ya Mbak Angel ya, ini kan cuma analisa doang. Itu bisa sedemikian majunya, sustainnya itu karena background personal yang di belakang dialog gue itu orang-orang branding. Jadi tahu how to, gitu nggak sih? Kalau dulu mungkin iya, tapi saat ini saya nggak bisa bilang semuanya because of branding. Menurut saya pangsa sekarang tuh majemuk sekali, susah ditangkap siapa yang akan datang, siapa yang akan catch the moment, gitu. Sangat majemuk. Jadi menurut saya sebenarnya kalau kita lempar bola ya udah deh nangkap atau enggak gitu. Kalau dulu kan kita bisa tahu nih arahnya ke sini nih. Kalau sekarang tuh bener-bener random. Bisa dipredik lah ya zaman dulu. Iya, kalau dulu kita bisa predik nih lagi suka apa. Kalau sekarang kan dengan ada TikTok, dengan adanya Instagram sudah mulai redup, TikTok nanti next apa gitu loh. Itu kelihatan masyarakat tuh dia punya fokus juga makin pendek. Orang jual buku makin susah, orang jual film itu juga lebih berat. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya dunia kreatif itu makanya kenapa muncul AI. Jadi lebih instan semuanya ya, lebih semua pendek-pendek. serba instan dan manusia makin gak sabar. Iya kan? Karena terbiasa ngelihatnya apa yang dilihat cepet. Betul. Durasi fokus pada sesuatu tuh nggak lebih dari lama. 15 detik. Bukan, gue pikir lu mau ngomong 15 menit ya. Kan itu kan kalau di reel gitu kan 15 detik, story 15 atau 1 menit. Jadi kalau perhatiin di Instagram nih kalau buka orang tuh berapa detik? 3 detik aja. 3 detik ya. 1, 2, 3 dia mau atau enggak. Wow. Itu jadi rumus. Itu sesuatu yang harus dipelajarin atau bisa dipelajarin ya? Bisa ya harus ya, mungkin orang-orang yang memang berkecimpung di bidangnya dia itu, tahu ya. Jadi 3 detik pertama itu harus mengungkapkan apa supaya orang tuh stay. Tertarik atau enggak gitu ya. Nah itu dari Kemang terus ke Bintaro. Kemana lagi nih Mbak? Oh, coming soon kita akan buka di Bandung. Teman-teman di Bandung, tolong dicatat. Ini apa ini yang desain distrik kah atau Dialogue-nya? Dialogue. Namanya kita sama. akan buka namanya, jadi karena cukup besar. Kalau Dialogue kan mungkin 2000 meter persegi, kalau ini mungkin 900 meter persegi. Dan di situ ada beberapa tempat yang kita juga kasih ke beberapa orang. Jadi ada kafenya. Jadi bukan Dialogue cafe tapi tempat-tempat lain. Lalu ada juga komunitas desain gitu, komunitas seni gitu. Iya. Di Bandungnya di Bandungnya itu di Tegaluar. Gampang kesananya, tinggal naik bus. Jadi menghindari macet, jadi kita pilih Tegaluar, tinggal turun wush, masuk shuttle bus, langsung 10 menit udah nyampe. Konsepnya sama ya, Mbak, dengan Dialogue yang ini. Maksudnya tadi kan tempatnya banyak kafe dan lain-lain, tapi marwahnya atau tempat pamerannya gitu sama. Ya kurang lebih sama gitu. Ya? Selalu ada art, design dan culture. Mungkin kenapa Bandung Timur? Karena saya orang Bandung, saya pingin mengerambah satu daerah yang mungkin orang belum mencoba di sana. Nah itu Bandung tadi dibilang gampang itu kan kalau dari luar Bandung tuh Mbak Angel. Kalau orang Bandungnya sendiri nih, misalnya dari Taman Sari ke situ gampang nggak? Ya lumayan jauh ya, tapi sekarang udah ada tol baru, jadi paling nggak itu sangat membantu. Accessible lah pokoknya. Daerah itu tuh bisa lewat tol, bisa lewat kereta, bisa, ya kan? Betul. Dan karena memang tempatnya itu baru, kita. Kok lu tahu sih?
Tahu dong, kan orang Bandung. Orang Bandung sama-sama. Jadi karena tempatnya juga kayak New Town gitu ya Mbak ya. Iya, Jadi New emang Town. nuansanya itu malah nggak Bandung kalau menurut aku ya. Enggak. Jadi agak modern city aja gitu. Tapi udaranya Bandung, kita dapat Bandung, udara bener. Bandung, di mana kita lokasi persis di bawah dua gunung, Gunung Oke. Palasari sama saya lupa satu gunung lagi. Jadi kalau lihat sore-sore itu bisa lihat si gunungnya itu Siluet persis itu di ya. belakang kita. Keren. Iya iya iya. Gitu. Lumayan sering sih ke area Tegaluar itu. Jadi di situ ada stadion, terus ada masjid. Kayak Jadi semua udah ada. kayak kota sendiri Iya, ya. kayak kota baru sendiri aja. Jadi mungkin yang memudahkan ya ketika orang-orang dari Jakarta ke sana yang biasa turun di mana di sebelumnya Padalarang. Padalarang. Iya. Tinggal satu stasiun lagi. Iya. Nyampe ke situ. Iya. Berarti Iya, bukannya iya. tanggal bulan apa, Mbak? Kalau jadi Oktober akhir atau Oh, ntar November, lagi dong. iya, coming soon, iya. Wow. Iya. Pokoknya nanti kita harus kesana ya sih. Iya, 15 tahun. Kenapa di situ? Karena Bandung juga Bandung itu adalah salah satu kota modern yang dibangun di era kolonial di tahun 1906. Ini loh aku baru tahu ternyata begitu ya Mbak ya Iya. sejarahnya ya. Iya. Netesnya tuh 1906 waktu ditetapkan menjadi Hemente. Oke. Gila 1906 loh. 1906 belum lama. Kita belum merdeka loh. 100 tahun aja gitu, lebih dikit lah, lebih 20 Edan. tahun. Itu berarti Bandung pertama kali itu jadi kota modern ditetapkan di 1906. Iya, betul. Pada saat itu. Pada Dan saat itu. sekarang gimana Mbak? Ya beda lah ya. Sekarang mungkin yang lain bisa menilai. Berarti waktu pas 1906 apa yang menandai bahwa dia menjadi Kota modern. Ha. Pada masa itu. Ya. Pada masa itu dibangunlah sebuah selain kantor pemerintahan, otomatis perumahan-perumahan yang dikhususkan untuk orang-orang Eropa. Orang Eropa di sini bukan cuman Belanda ya. Karena apa? Karena di sana itu adalah kota planters atau perkebunan. Jadi semua ada perkebunan kopi, teh dan semuanya Ada gitu ya. di sana gitu. Dan mereka itu kalau ngabisin uang orang-orang dari Eropa. Jawa Tengah, Jawa Bener. Timur, mereka kan planters juga nih Jawa Timur. Itu kan bisnisnya oke, perkebunan iya, kan. iya, iya, iya. Gula. Iya, gula. Kayak mungkin karyawannya Oe Tiong Ham atau siapa ngabisin duitnya ke Ke situ. Bandung. Oh, Kenapa? Karena mereka bilang udik kalau Surabaya, Semarang nggak punya gitu. tempat, Iya, iya, iya. gitu. Ini Kalau lebih- Bandung udah sedia, plus kembangnya, alias perempuannya, gitu. Sudah kuduga. Nenggelis nih Nenggelis. ya kan di Iya. zaman itu. Jadilah Zaman kota sekarang juga. modern, kota budaya, Iya, kota iya. kota apa namanya teater, ada musik segala macam di Bandung. Iya, memang seninya kental ya sebenarnya ya Bandung Iya, itu ya. betul. Kalau dilihat dari akar Sejarahnya ininya ya. sejarahnya ternyata keindahan tuh nggak jauh dari seni. Sehingga makanya kenapa Bandung ada tempat memang untuk dijadikan kota modern ya pada saat itu ya, Mbak ya. Jadi memang pada saat itu apa pertumbuhan Bandung pun tuh kayaknya based on design gitu ya. Kalau Iya. kita lihat ya Iya. kotanya ya. Kan Mbak Angel pernah tadi sempat ceritakan bahwa semua penempatan tata kota di Bandung itu sebenarnya udah dianalisa dan diperhitungkan bahwa ini daerah yang bisa dibangun, ini daerah yang nggak bisa dibangun. Bisa diceritain lagi nggak Mbak Angel? Ya tahun 1920 1930-an itu di masa-masa beberapa kota besar di Jakarta mulai dibuat tata kotanya. Salah satunya Thomas Carson itu membuat tata kota di Malang ya kan. Kota Malang kalau lihat ke kawasan Ijen itu Iya. kan Iya, aduh. sampai hari ini kalau nggak ada Thomas Carson pasti nggak Nggak begitu. nggak ada peninggalan yang Iya. menunjukkan keindahan di masa itu. Nah, Bandung juga gitu. Bandung juga didesain gitu. Dan waktu itu di Bandung ada Schumacher, ya, ada Alberts gitu. Termasuk Thomas Carson pun tinggal di Bandung gitu. Jadi saya melihat bahwa perkembangan desain di Bandung itu cukup bagus gitu. Kenapa? Peninggalan-peninggalan mereka masih ada sampai hari ini. Gitu. Jadi mohon pemerintah jangan sampai dirusak karena itu peninggalan yang buat saya itu nggak akan tergantikan. Iya ya. Itu menjadi identitas kita sebagai orang Bandung gitu. Mungkin ya itu ya, mungkin yang bisa menjaganya dengan peraturan yang cukup ketat seharusnya ya. Ada Iya. beberapa area karena aku Dan lihat jangan gampang tergoda.
Ngerti kan? Iya. Iya. Kita ya bayanginnya mungkin gue pernah di satu masa yang sama tinggal di Bandung gitu ya. Itu memorinya kan gue ngeliatnya tuh Bagus. even gue tuh Bagus di memori gue. kan kalau gue tuh penciuman sih. Penciuman gue tuh cukup kuat ketika gue jalan di Dago. Ingat ya? Di Dago itu kan banyak daun Pohon-pohon. pohon yang jatuh dan dia lembab deh. Itu Ngangenin ya? lo nggak akan pernah nyium itu di Jakarta. Iya. Udah sesimpel itu. Iya, Jadi iya. memori itu terekam beberapa ya, ada visual, ada pendengaran, tapi bau itu yang susah diciptakan. Kalau visual mungkin bisa Berubah, dandangin iya, Nah itu mungkin ya yang memang harus dijaga banget tuh tata kotanya mungkin ya untuk supaya benar-benar ini tempat yang memang khusus peristirahatan untuk rumahan gitu. Iya, Iya kan? benar. Nama Angel itu kan mulai dari Kemang, ya kan? Nah terus kenapa Kemang? Kenapa Kemang? Itu mulai dari Leboye kali ya. Karena dari Leboye Iya. di sana gitu. Iya, karena kita waktu itu pilih tempat Kemang karena nggak punya uang. Kalau dulu Kemang itu nothing ya, Kemang zaman tahun 90-an Pinggiran. itu Udah pinggiran, pinggiran. kampung gitu. Makanya saya bilang Kemang itu adalah sebuah kampung gitu, tapi diciptakan menjadi sebuah perumahan mewah. Sebenarnya bukan perumahan mewah menurut saya. Dan kita mulai di situ di Kemang, paling ujung lagi Kemang, bukan di Kemang Raya Kemang, ya, paling pinggiran. ujung gitu kan, karena nggak punya uang ya kita harus mencicil ya, kita pinjam uang ke bank, kita cicil untuk menjadi satu tempat. Nah kalau suami saya tuh senang berbagi orangnya, senang berbagi, jadi dia bilang apa sih yang kita bisa bagi buat teman-teman supaya komunitas desain atau kita menciptakan komunitas supaya desain itu bisa berkolaborasi, nggak cuma arsitek ngumpul arsitek aja atau desain grafis aja, tapi bagaimana menjadi lintas gitu, sebuah lintas atau sebuah hub yang menghubungkan antara interior designer, grafis ataupun arsitektur. Kalau dulu kan kalau kita nyampe satu kota itu kita silo banget ngeliatin branding yang wah warnanya, size-nya gitu kan. Tapi eventually dengan kita membuat festival graphic design namanya Asik gitu, itu mulai berubah, pemerintah mulai masuk, mulai mempercayakan kepada ADGI gitu. Jadi kita bikin gitu waktu itu ceritanya. pameran Asik, yaitu kita undang pemerintah untuk melihat ini loh yang bisa diberikan kepada masyarakat. Contohnya apa sih yang disebut dengan logo, apa sih yang disebut dengan misalnya sebuah landscape design itu apa. Nah mulai kita kalau masuk kota kan sekarang udah kelihatan lebih cantik, gitu. Manusiawi. Yes, seru sih kalau melihat memang perkembangan ya sampai sekarang mungkin. Nah ini aku tuh pengen tahu ya sekarang dialog gue sendiri nih dalam berada di Kemang ini ya, apakah ikut dalam, kan Kemang tuh ada beberapa memang event-event tertentu gitu loh, apakah ikut di situ atau bahkan menginisiasi juga sih nggak sebenarnya? Kita membantu waktu itu Ibu Diana Nasir menginisiasi 12730 gitu Kemang, dan kita pernah bikin pameran Kemang RT RW. Jadi kita membuat sejarah tentang Kemang. Oh iya. Itu lucu loh, postingannya ada di Instagram ya Mbak Angel ya, Gimana? cerita-ceritanya. Membuat Pameran mengenai sejarahnya dari Kemang sendiri. Oh gitu. Jadi kita merasa nggak kenal sama kata sayang kalau kita tidak mempelajari asal usul Kemang itu apa sih? Iya. Kenapa sih namanya Kemang? Kenapa sih jalannya sempit-sempit? Kenapa sih banyak jalan buntu? Kenapa sih nomornya A7A kok 29A? Iya, itu Terus A B C D E. Itu gitu kenapa? kan. Gitu. Udah di riset. Jadi di riset semuanya. Jadi Kemang itu dibuka oleh Jenderal Gatot Subroto di tahun 1958. Oh. Dia Gitu. buka itu dalam rangka apa ya Mbak Diperintah Angel? oleh Soekarno untuk membuat Universitas Perbankan sebelahnya Forme. Oh, Ya kan? iya. Itu the biggest land loh yang sampai hari ini masih ada. Itu Soekarno bilang bikin universitas untuk menyiapkan perbankan Indonesia. Ada di situ soalnya. Tahun 1957. Cari-cari tempat, Gatot Subroto, aduh pusing gitu kan. Oh, Kemang. Boleh nih, masih kosong. Kemang itu masih rawa, Iya. ya kan. Untuk memasuki itu kalau kita lewat Kemcik itu kan ada jalan itu turun kan. Itu mestinya itu 3 meter ke sana untuk kalinya, lebih dari 3 meter itu.
15 meter kalau nggak salah. Jadi pakai getek, tahu getek nggak? Rakit gitu kan, untuk sampai ke Kemang gitu. Kemang itu tidak disukai. Belum ada jembatan waktu itu. Belum ada jembatan. Bilangin ya getek. Iya, jadi dibuatlah oleh si Gatot Subroto maksudnya Bapak Gatot Subroto itu Institut Perbankan. Jadi jalan pertama yang dibangun itu yang jembatan itu sampai ke depan Institut Perbankan. Itu jalan utama pertama. Jalan Kemang itu apa sih dulunya? Kemang itu adalah bengkel tahu. Bengkel tahu. Namanya bengkel tahu, pabrik tahu zaman itu. Iya. Jadi seJakarta tahunya dari Kemang gitu. Wow. Terus bengkel susu. Jadi banyak sekali peternakan sapi. Sapi perah dulu di sini. Edan ya, lu nggak tahu kan, gue juga nggak tahu. Gitu. Jadi saya meriset semuanya. Oh ini dan itu berdasarkan juga wawancara dengan yang udah pada meninggal sekarang ya. Gitu. Biasanya orang Betawi yang dulu tinggal di sini. Oh ini tuh dulu ini depan Aksara itu dulunya adalah peternakan sapi gitu kan. Saya nggak kebayang dulu kayak apa gitu kan. Gitu. Jadi saya tahu kenapa sih Kemang itu banjir ya gitu. Jadi Kemang itu harus dijaga. Kalau semakin kita membangun sebuah gedung yang makin tinggi dan banyak makin curang ke bawah ya. Sama apa sih yang parkiran basement? Basement Akan semakin banjir. Gitu. Makanya perlu adanya peninjauan atau AMDAL itu kenapa? Karena memang Kemang di masa kolonial tidak diciptakan untuk sebagai tempat perumahan. Gitu. Plus ada sekolah lagi kan? Gitu. Dan sekolah banyak di sini sekarang, makin lama makin banyak. Iya, makanya buat macet antar jemput soalnya. Iya. Aku tuh kagum lihat akhirnya bahwa kayak tentang Kita jadi tahu ya. nggak salah ya Nggak salah kita undang awalnya Pak kita Angel mau ya. ngomongin dialog gue jadi ngerti Kemana-mana. tentang Bandung dan Kemang gitu loh, tau gak sih teman-teman? Iya. Angel luar biasa sih, artinya dalam meriset sesuatu dalam ini tuh lumayan deep ya dengan. Iya, tapi Mbak Angel nih maksudnya bukan rumah di Kemang, ya udah rumah di Kemang gitu. Terus tuh Ternyata. orang Bandung, oh ya udah orang Bandung, tapi pengen punya tahu story. itu curiosity-nya tuh, oh my god. Pendongeng kali pendongeng. Tapi itu semua ada dalam buku nggak Mbak? Maksudnya kayak tadi Waktu RT RW itu ada bukunya nggak ya? Waktu kita bikin RT RW kita bikin buku. Ada bukunya ya. Bukunya itu mengenalkan tokoh-tokoh desain, seni, rupa juga yang ada dan bermukim di Kemang. Gitu. Kayak Pak Hadi Prana gitu. Untung masih bisa wawancara waktu itu beliau saya wawancara. Terus Aji Damai gitu kan. Jadi dedengkot-dedengkot Kemang yang sekarang udah nggak ada. Nah, itu sempat diwawancara. Tentang sejarah atau lebih tepatnya kenapa sih Kemang disebut tempat kreatif? Kenapa tuh Mbak? Ya karena orang-orang yang di dalam sini gitu di masa itu, kenapa sih misalnya Pak Hendra Hadi Prana, aku bilang kenapa awalnya Bapak memilih Kemang gitu. Ya sama ternyata dengan saya, murah. Di masa itu kayak misalnya papahnya Yori ya, Pak Han Awal, kenapa sih bermukimnya di Kemang? Ya waktu itu kan murah Angel. Terus kita beramai-ramai beli tanah gitu. Di sini loh murah toh. Opi, aku juga mau ikut toh, gitu kan. Semua dari orang-orang dari Jawa Timur, Indah bingung, sesama temannya, koncong-koncongnya dibawa. Jadi saya mengerti, oh ternyata Kemang itu dibentuk oleh orang-orang yang memang menyukai pertama adalah kehijauan. Selain murah ya kehijauan. Jadi Kemang itu putar bagi-bagi. Kalau yang di Bangka itu biasanya bekas pemiliknya adalah pegawai Deplu. Jadi rumah pertama di Kemang adalah pegawai Deplu yang baru pulang. Rumah dinas. Bukan rumah dinas, rumah beneran. Rumah beneran. Rumah dinas. Jadi pulang, biasanya kalau pulang kan pasti dapat mobil Mercy masa itu. Saya juga baru tahu. Oh ternyata pulang tuh bawa mobil Mercy. Dari sana. Bayangin nggak dari Paris gitu kan, bawanya mobil Mercy, di sini dijual mobilnya. Karena kan waktu itu belum ada mobil mewah, ya kan? Dijual, uangnya dikemanain? Beli tanahnya. Oh jangan di sini, mahal. Di mana? Oh murah tuh. Kemang. Bangka ya. Jadi waktu itu bikinlah di Bangka. Rumahnya gede-gede gitu. Kenapa para Betawi yang punya rumah kadang-kadang aduh mau naik haji, aduh mau nikah lagi, anaknya mau nikah lagi, akhirnya dijual gitu.
Akhirnya pejabat-pejabat ini membeli Koyang Baka ya. Makanya ada rumahnya ada Malik. Ya di situ. Jadi aku lihat ternyata kalau ditelusuri itu bahkan si tukang-tukang yang berjualan, misalnya tukang sate, tukang ini dulu tuh di daerah yang kalau mau sebelum McD itu ada lapangan voli yang sekarang dijadiin tempat futsal. Tahu kan ini kenapa tiba-tiba futsal? Memang awalnya tempat lapangan dari dulu. Itu lapangan itu. Tembak anak-anak maksudnya. Itu bukan. Sebelumnya tuh lapangan voli. Jadi di zaman tahun 60-an itu ya. Gitu. Jadi saya lihat Kemang itu kenapa banjir, kenapa ini, itu semua jawabannya dari sejarah-sejarah yang dipelajari. Gitu. Seneng ya dengarnya. Iya. Ternyata ya kalau kita ada di satu daerah itu akan jauh lebih buat kita ya, jadi nice kalau kita tahu sebenarnya asal usul dan sejarahnya di situ. Jadi sehingga kita tuh merasa memilikinya tuh mungkin jauh lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Iya benar. Mbak Angel kan tadinya bukan dari sini, dari Bandung, tiba-tiba dari Kemang, tapi ketika Mbak Angel meriset dan sebagainya udah kan jadi kayak warga lokal. Emang warga lokal sekarang. Ya. Iya. Dari tahun 90-an itu Mbak dimulai di Kemangnya sendiri ya. Ya 98 itu ya. 98 begitu Dialog Gue jadi, saya tinggal di. Udah pasti. Ya tapi nggak tinggal di Dialog Gue. Di daerah Kemang ini sendiri betul. Ya. Jadi Kemang tuh buat Mbak Angel jadi ya, apalagi kan di tahun itu ya, itu kan banyak bule. Iya. Gue tuh ngerasa kayak Bali dong nggak? Iya benar. Kayak Bali emang. Emang jalannya juga kecil-kecil kayak Bali. Kecil. Terus kayak kita ngeliat toko itu kayak selintas masuk gampang gitu loh. Iya kan? Iya. Di tempat lain kan nggak kayak gitu. Makanya kesel kalau ada tiba-tiba ada mau dibangun bangunan tinggi, ada rasa Balinya hilang nih, gitu kan. Udah mau bangunan tinggi terus kayak jauh antara jalan dengan, kan sebenarnya memori Balinya itu karena dari jalan ke itu tuh deket banget. Iya. Ketika dia tiba-tiba bikin bangunan tinggi kan harus naik mobil ke dalam, nggak Bali banget gitu loh. Iya, Kemangnya dulu sudah tidak ada. Kemangnya dulu tuh sama saya diarsipin semua kan, cerita tentang Kemang, bagaimana orang-orang bule si A, B, C, D, E itu kenapa mencintai Kemang gitu. Itu ada semua. Jadi misalnya si A tinggal berapa tahun di rumah ini, kenapa dia bisa milihnya kenapa Kemang. Terus akulturasi apa yang diciptakan selama dia ada di situ. Misalnya contohnya bule Meksiko ya, dia tinggal terus dia punya karyawan yang diajarin cara bikin apa sih pinatas gitu kan. Sampai akhirnya jadi tukang pinatas beneran gitu. Itu buat saya satu akulturasi yang hanya ada di Kemang di masa itu. Guyup soalnya. Terus juga dekat dengan kuliner ya. Kemang itu juga. Kuliner itu kan karena dibuat sebenarnya. Iya, di tahun kan? 90-an tuh kan mau apa aja ada di sini. Zaman itu ya, zaman kemasan. Jadi kayak seneng banget gitu loh. Kayak bosen dengan metropolitannya Jakarta, lari ke sini dikit tuh kayak suasananya kayak masuk ke area Bali yang gampang dicapai gitu loh. Iya. Terus ini ya, dengan mungkin generasi kan ini makin baru ya Mbak. Mbak Angel ngelihat bahwa komunitas desain yang memang biasanya dicikal bakalin oleh Dialog Gue ini sendiri, ada tantangannya nggak sih dengan generasi baru ini Mbak, sebagai apa ya, sebagai ngisi atau yang akan menggunakan Dialog Gue sendiri itu Mbak, ada? Kalau pengguna dialog sendiri itu banyaknya komunitas gitu ya? Kan, banyak komunitas, banyak yayasan, banyak NGO, dan aku lihat makin kesini makin aware dengan global warming. Global warming. Terus yang datang ke dialog biasanya anak-anak muda yang biasanya bajunya pasti belinya juga second skena gitu. Terus kalau ditanya kalau ke depan pengen apa, aku pingin menjadi apa gitu, lebih bagaimana sih menyelamatkan bumi, bagaimana menyelamatkan apa yang bisa aku berikan gitu. Mungkin lebih idealisme ya, gitu, masih muda gitu. Atau sekarang pecinta buku, banyak sekali pecinta buku gitu, dan makanya kita punya program dialog buku gitu. Oh itu di program jadinya? Iya, ada program juga, ada dialog buku di mana kita bisa ngobrolin tentang kenapa sih bikin buku ini. Kayak contoh coming soon kita bikin dialog buku dengan Ibu Melani. Ibu Melani bisa bikin buku mengenai arsip
seni rupa Indonesia itu dari seorang pecinta yang datang ke setiap pameran bisa menjadi seorang wanita yang mengarsipkan seni rupa Indonesia atau menjadi ibu bagi seni rupa. Itu buat saya luar biasa gitu. Jadi kita tuh nggak ada yang membukukan tepatnya, nggak ada yang menceritakan, yang tidak ada yang mengarsipkan. Jadi butuh orang-orang yang memang merelakan hidupnya, berdedikasi untuk mendedikasikan hal itu. untuk teman-teman lain. Iya, kita tuh memang mengarsipkan itu kayak Iya, sesuatu bukan yang culture kita juga ya, kayak mengarsipkan tuh kayak orang tuh Ya, enggak. makanya tentang Indonesia aja bisa ditemuinnya di negara lain. Iya. Iya. Nah, bikin buku tentang Indonesia juga orang luar. Oh. Iya. Iya kan? Ya udah. Berarti artinya bedah buku gitu dia sering dilakukan Iya, di dialog gue iya. gitu ya. Itu gimana prosedurnya, Mbak? Oh, kadang-kadang kita cari sendiri. Misalnya aku lihat Bu Mela nih bukunya belum dibedah nih, mau nggak? Mau Angel gitu gitu, ya. kan. Jadi aku senang gitu loh kalau buku kayak misalnya salah satu anak muda kemarin itu juga lucu. Dia itu cinta Jung Hoon. Jung Hoon itu ilmuwan yang mempelajari pohon kina di kota Bandung. Nah, si anak muda ini menjadi ilmuwan yang bertugas di Jerman. Bisa-bisanya dia inisiatif sendiri menerjemahkan buku yang sudah 185 tahun dalam bahasa Jerman dan bahasa Belanda diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya terima kasih sekali, kalau nggak saya nggak tahu nih gitu kan. Wah, Hedan ini kayak kata karun baru dibuka sekarang gitu kan. Gitu. Dan dia Itu- ada kepikiran gitu ya. dan mendanakan sendiri loh. Iya. Mendanakan, membuat bukunya, masuk ke percetakan dan mempromosikan buku itu. Jadi kita bikin bedah buku sama dia juga, itu menarik buat saya. Jadi hal-hal seperti ini yang menarik, yang mungkin orang juga nggak pernah tahu gitu kan. Ada yang mau bedah buku Mbak Angel? Oh, coming soon boleh. Nanti ya. kelihatan ada seseorang yang pengen ngomong sesuatu tapi ditahan tuh kelihatan. boleh dengan senang hati. Gitu ya. Ya Iya. kan katanya harus dikurasi dulu gak sih, Mbak? Kalau bedah buku mah dengan senang Gitu hati, ya. iya. Mudah-mudahan ya, Mbak ya. Karena mungkin ya di bulan depan aku bikin novel. No. Jadi Tapi ini lucu Mbak, biar gue yang ngomong. baiklah. Jadi arsitek biasanya kan buat buku karya-karya dia, project-project iya, dia, benar. foto-foto Iya, project dia, iya. iya kan. Tapi kalau dia enggak Mbak, dia seorang arsitek yang dia bukukan adalah perjalanan pribadi dia. Aneh kan Mbak? Autobiografi. Enggak sih, ini bikin novel Cerita. sebenarnya. Sebenarnya novel enggak tentang diri sendiri. enggak diri sendiri sih. Ini tokoh fiktif. Oh, Cuman fiktif. ya mirip, dibilang mirip. Iya, Enggak iya. 100%, Iya. tapi ya Ada twist-twistnya ada ya twist-twistnya, Ren. Iya. ada drama-dramanya. Jadi Iya. aku pikir kan sekarang apa sih yang nggak disukai oleh semua orang? Drama. Semua orang suka drama, love Iya, drama iya. kan. Iya. Jadi ya udahlah bikin buku arsitektur tapi dalam bentuk novel. Ketika Iya. orang menciptakan ruang dengan garis, saya mencoba membuat ruang dengan kata-kata. Wes. Nanti lah ya Mbak ya, Iya, mudah-mudahan iya. nanti kita bisa siap. supaya jadi bagian dari yang memorable tadi ya, tambah Iya, lagi gitu loh iya. pengalaman Iya. terhadap dialog gue. Nggak ada lagi yang mau ditambahkan ini ya. Seru sekali. Tunggu ya novelnya ya. Kira ada yang mau ditambahkan dari obrolan kita hari ini? Seru banget teman-teman. Iya, palingan kira-kira Mbak Angel apalagi mungkin yang pengen disampaikan ke pemirsa. Mampir aja ke dialog gue. Nggak ada lu kalau nggak ada gue. Keren. Dan kalau nggak salah di dialog gue itu juga banyak kayak merchandise gitu ya Mbak yang bisa di. Oh iya, itu dikurasi. Waktu itu Nah, lucu itu deh. apa tuh, Mbak? Kalau Mungkin. toko kita itu sebenarnya udah ada dari tahun 98 karena Oh, oke. 98, 99. Ha-ha. Karena Hermawan itu dulu bikin merchandise. Iya. Jadi banyak-banyak mungkin produk-produk yang dulu belum ada dia bikin duluan tuh kayak agenda tahun 96, 97 tuh orang tahu tuh judulnya buatan Indonesia asli. Lalu karena kita bikin banyak, akhirnya jadilah toko gitu kan. Lalu mulai-mulai pas dialog buka, kita buka lagi tokonya karena udah sempat tutup kan. Oke. Terus buka toko dialog, kita taruh barang-barang desain dan sebagainya yang sekarang mulai berubah gitu. Kalau dulu tuh barang desain lebih banyak ya menurut aku. Oh, sekarang
udah mulai Berkurang. nggak Lebih sebanyak dulu gitu ya. Sekarang Tapi lebih artinya memang siapapun yang terkurasi itu bisa bekerja sama dengan Iya. Dialog Gue untuk Iya. meletakkan barangnya di situ gitu ya, Betul, Mbak ya. betul. Gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bekerja sama Iya. juga mungkin bisa Yang menaruh menghubungi barang. Dialog Iya. Gue untuk bisa jadi tempat display, karena menurutku kental banget artnya gitu ya, desainnya itu kental banget gitu. Jadi Iya. kayak barang yang sudah tertaruh di situ itu artinya udah terkurasi dengan baik bahwa dia bisa berada di sana. Gitu. Sip, nanti mungkin teman-teman bisa lihat di web atau di IG-nya ya Mbak ya. IG Dialog Gue. aja. Di IG ya. IG aja di IG-nya Dialog Gue. Dialog Gue Arts. Dialog Gue Arts. Iya. Sip. Oke, terima kasih banyak Mbak Iya. Angel atas waktunya. Thank you banget waktunya Mbak Iya. Angel, Ini seneng banget kita dapat semua informasi dari zaman Belanda sampai sekarang. Iya. Kemang dan Dari Bayu. Kemang dan Bandung luar Iya. biasa. Oke Mbak Angel, terima kasih banyak. Terima kasih Kita ketemu atas lagi. diundang. Sampai ketemu lagi. Kapan? Bye. Bye. Iya, ampun, Mbak Angel.